Apa yang akan kalian lakukan jika kalian memiliki umur sampai 100 tahun? Halo cuy, kali ini gue akan mengajak kalian untuk nonton sebuah film yang sangat menarik. Judulnya The Age of Adeline, menceritakan seorang wanita yang secara ajaib umurnya mentok 29 tahun. Di sebuah malam, Adeline mengalami sebuah kecelakaan mobil. Mobilnya ringsek, dia jatuh ke jurang. Namun secara ajaib, dia tidak pernah menua sedikit pun. Tidak ada keriput, ataupun tidak ada uban. Sungguh ajaib. Jadi di sepanjang film, kita akan melihat perjalanan Adeline hidup di berbagai waktu. Dari zaman perang sampai zaman modern seperti sekarang cuy. Langsung aja yuk, kita tonton filmnya. Sesuai dengan judulnya, film ini berfokus pada kisah seorang wanita bernama Adeline Bowman. Adeline lahir tahun 1908. Dia pun menikah dengan seorang insinyur yang tampan pada tahun 1929. Pernikahan mereka seakan terasa lengkap ketika 3 tahun berselang, Adeline dikaruniai seorang anak. Saat hidup terasa sempurna, suami Adeline harus meninggal karena kecelakaan saat bekerja di tahun 1937. Tentu hal ini sangat menyakitkan bagi Adeline ya cuy. Singkat cerita 10 bulan berlalu, Adeline dalam perjalanan menuju rumah orang tuanya. Di sana, anaknya sudah menanti kedatangan ibunya. Namun tidak seperti biasa, jalan yang dilewati Adeline turun salju yang sangat lebat. Saking lebatnya sampai membuat Adeline susah dalam melihat. Dan sampailah ia terjebur ke dalam jurang. Melihat keadaan mobil yang rusak parah, di sini kita bisa menyimpulkan kalau Adeline sudah tewas di tempat. Tapi berbeda jika Tuhan sudah berkehendak. Secara ajaib turun kilatan petir yang maha dahsyat membuat Adeline kembali hidup dan tidak ada luka sedikit pun. Adeline Bowman will henceforth be immune. Nah, dari sinilah perjalanan Adeline dimulai. Bulan demi bulan berlalu, tahun berganti tahun, tapi umur Adeline mentok di angka 29. Ketika anaknya sudah tumbuh menjadi gadis, Adeline tetap dengan wajah cantik tidak berubah sedikit pun. Bahkan banyak orang yang mengira kalau mereka adalah teman sebaya, bukan ibu dan anak. Tahun demi tahun berlalu, Adeline sudah mulai kehabisan alasan. Ketika orang-orang di sekitarnya udah pada menua, sedangkan Adeline tetap santuy dengan wajah cantik mempesona. Akhirnya, Adeline pindah ke kota lain memulai hidup baru. Di kota ini, Adeline bekerja di Fakultas Kedokteran. Di sana, dia banyak menghabiskan waktu membaca buku untuk mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi pada dirinya. Tapi bertahun-tahun ia lalui, dia tidak menemukan apa-apa. Diam-diam ternyata FBI memperhatikan Adeline. Dia pun ditangkap untuk diteliti kenapa bisa awet muda. Tapi Adeline bisa kabur dari cengkraman FBI cuy. Dia pun menemui anaknya yang sudah jadi ibu-ibu. Di sini Adeline memutuskan kalau dia harus berpindah kota. Selain itu dia juga selalu mengganti identitas memulai kehidupan baru setiap 10 tahun. Karena dengan seperti ini orang-orang tidak akan curiga kalau Adeline terus awet muda. Hal seperti ini terus dia lakukan, pindah kota demi kota dan terus berganti nama. Sampailah di hari ini tahun 2014. This is the first and last. Adeline kini bernama Jenny. Jadi mulai sekarang gue bakal nyebut Adeline dengan nama Jenny ya cuy. Sebenarnya dia sudah berniat untuk pindah kota lagi. Dia pun sudah mempersiapkan identitas baru dan juga paspor baru. Di kota ini dia kerja di perpustakaan. Walaupun sudah hidup ratusan tahun, tapi Jenny tetap semangat menuntut ilmu dan menggunakan waktu untuk hal yang bermanfaat ya guys. Singkat cerita, di suatu hari ia datang ke sebuah acara. Di sana dia menemani temannya yang buta bermain piano. Namun di sini ia malah bertemu dengan seorang pria tampan berewokan namanya Alice. Cinta pada pandangan pertama langsung membuat jantungnya Jenny merasa dak-dikduk. Tidak mau kehilangan momen, Alice pun gerak cepat mendekati Jenny dan langsung melancarkan gombalan-gombalan kepada Jenny. Namun dengan jam terbang yang Jenny miliki, ia pun tetap cuek dan semua gombalan Alice tidak mempan pada dirinya. Oh, one of the romantics, I think. No, you're not. Jenny pun pergi meninggalkan Alice gitu aja. Singkat cerita, walaupun selalu berpindah kota, tapi Jenny tetap dekat nih dengan anaknya. Anaknya hidup normal, sekarang sudah jadi nenek-nenek. Hari ini adalah hari ulang tahun anaknya. Ya cobalah kalian bayangin ya, ini ibunya, nah ini anaknya.
Hari ini seperti biasa, Jenny bekerja di perpustakaan. Secara ajaib, Alice datang ke perpustakaan ini. Ternyata Alice mau mendonasikan beberapa buku miliknya. Alice lagi-lagi tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, dia pun lagi-lagi mendekati Jenny. Walaupun selalu cuek, akhirnya Alice hanya meminta sekali saja untuk berkencan bersama dirinya. Ya udah, Jenny pun menerima ajakan Alice karena hanya kasihan. Jenny sebenarnya udah males nerima ajakan Alice karena paling-paling Alice membawa Jenny ke tempat yang sudah pernah ia datangi. Ya secara dia udah hidup 100 tahun lebih gitu cuy. Tapi ternyata Alice membawa Jenny ke sebuah tempat yang berbeda. Semua bayangannya tentang Alice berubah secara drastis. Jenny dibawa ke tempat kerjanya Alice. Di sini Alice menemukan sebuah kapal yang terpendam, yang nanti tempat ini akan dijadikan sebagai museum. Walaupun sebenarnya Jenny mulai kagum pada Alice, tapi dia tetap kalem dan tetap santai. Tapi pembawaan Alice yang periang dan sangat ramah membuat Jenny sedikit demi sedikit membuka hatinya bagi Alice. Fine. Mereka pun mulai berkencan. Jenny makan malam di rumahnya Alice. Nah, di sini Alice pun cerita, sebenarnya dia sudah ketemu sama Jenny saat di perpustakaan. Di sana dia melihat Jenny sedang membaca buku Braille atau buku untuk orang yang tunanetra, cuy. Dari sanalah Alice sudah terpesona dengan kecantikannya Jenny. Di momen yang sudah sangat mantap, Alice pun mencoba beradu jigong dengan Jenny. Tapi ditolak oleh Jenny. Ya dia sadar dengan kondisi yang dia alami nggak mungkin menjalani hubungan percintaan layaknya manusia normal. Tapi sekali-kali boleh lah ya. Mereka pun memulai dengan saling berciuman dan ditutup dengan adu mekanik. Walaupun sangat menikmati apa yang terjadi tadi malam, tapi di pagi harinya Jenny langsung pulang tanpa mengucapkan satu kata pun. Di perjalanan pulang, Jenny pun jadi teringat dengan mantan pacarnya namanya William. Hubungan mereka sangat romantis sampailah Jenny melihat William akan mengajaknya menikah. Di sini Jenny pun langsung pergi meninggalkan William tanpa kabar, cuy. Tidak sadar, air matanya pun mengalir di pipinya yang sangat lembut. Gak sampai situ aja, saat sampai di rumah, Jenny pun langsung disambut oleh anjingnya yang sudah terkapar. Anjingnya Jenny sudah mati. Lagi-lagi air mata pun mengalir membasahi pipinya Jenny. Foto-foto anjingnya akan bergabung dengan foto-foto anjing yang lain yang sudah mati mendahuluinya. Jenny pun memutuskan untuk pergi keluar mencari udara segar. Ternyata si Alice udah menunggu dengan membawa bunga. Bukannya seneng, Jenny malah marah-marah. Dia nggak mau privasinya terganggu. Dia pun mengusir Alice karena dia yakin hubungan mereka tidak akan berhasil. Di keesokan harinya Jenny pun mampir ke rumah anaknya. Dia menceritakan tentang kematian anjingnya dan juga menceritakan tentang Alice yang sepertinya sudah membuat Jenny kembali merasakan indahnya jatuh cinta. Di sini, anaknya Jenny memberikan saran pada dirinya untuk menikmati saja cinta yang datang. Sudah saatnya ibunya berhenti berlari karena sekarang sudah tidak ada yang ibunya perlu takutkan. Anaknya Jenny tentu menginginkan yang terbaik bagi ibunya. Akhirnya Jenny pun memutuskan kembali pada Alice dan meminta maaf. Kali ini gantian, Jenny mengajak Alice ke sebuah tempat. Mereka berkencan ke sebuah bangunan bekas bioskop yang sudah tidak terpakai. It was spectacular. Jenny pun mematikan lampu dan terlihat keindahan langit di malam hari. Dengan sebotol anggur, mereka pun melanjutkan kisah cinta mereka dengan dipayungi oleh indahnya bintang-bintang di malam ini, cuy. Nggak perlu waktu lama, Alice pun gerak cepat mengajak Jenny untuk diperkenalkan pada orang tuanya. Kebetulan orang tua Alice sedang mengadakan ulang tahun pernikahan. Saat sampai di rumah, mereka pun langsung disambut oleh ibunya Alice. Yang membagongkan saat ayahnya Alice muncul, ternyata dia adalah William, laki-laki yang dulu sempat melamar Jenny. Jenny, actually. Dia pun langsung mengenali kalau wanita ini Adeline Bowman, mantannya. Jenny pun tahu kalau dia ini William, tapi dia berpura-pura kalau Adeline itu ibunya dan dia anaknya Adeline gitu ya. Tapi sebenarnya William sangat yakin wanita ini ya Adeline. Begitu juga dengan Jenny yang tidak menyangka kalau Alice anak dari mantan pacarnya, cuy. Kita pun dibawa flashback bagaimana awal mula percintaan mereka berdua. Berawal saat mobilnya Adeline mogok di tengah jalan, William yang baik hati membantu Adeline sampai mobilnya kembali berfungsi. Nah, dari situlah awal mulai kedekatan mereka. Dekat sampailah William melamar Adeline. Malah ditinggal. Di keesokan paginya mereka pun sarapan bersama. Nah, di momen ini istrinya William bertanya,
Bagaimana ceritanya William kok bisa deket dengan ibunya Jenny? Maksudnya si Adeline ya cuy. William pun dengan penuh semangat menceritakan awal mereka kenal sampai berpacaran sampai mau dilamar. Ya sudah tentu istrinya William auto cemburu. Emang ya suka banget cari penyakit. William pun menenangkan istrinya bahwa itu hanyalah masa lalu. Masa lalu biarlah jadi masa lalu, sudah lewat dan yang penting sekarang adalah masa depan. Dan hari ini ya guys, mereka pun kembali berkumpul untuk melakukan sebuah permainan. Jadi keluarga ini suka bermain permainan tanya jawab tentang seputar sejarah. Bertahun-tahun William selalu menang permainan ini. Namun di hari ini untuk pertama kalinya William kalah. Jenny memenangkan permainan ini dengan pengalaman dan ilmu pengetahuan yang ia miliki. Dengan mudah dia menjawab semua pertanyaan tentang sejarah. Hal ini semakin membuat William kagum karena kecerdasan Jenny sama seperti Adeline. Sampai saat ini William belum tahu ya guys kalau Jenny ya Adeline. Saat tengah malam Jenny pergi keluar, dihampiri oleh William. Di sini William menceritakan pada Jenny kisah romantis dirinya dengan Adeline. Dulu Adeline menyarankan William untuk keluar dari sekolah kedokteran dan menjadi astronomi. Betul aja cuy, ternyata William jauh lebih sukses menjadi astronomi. Dia pun memberikan nama rasi bintang bernama Della, yang merupakan panggilan sayangnya kepada Adeline. Di sini Jenny semakin merasa bersalah nih, karena meninggalkan William pergi begitu aja. Singkat cerita di keesokan pagi harinya Jenny mencari Alice. Dia pun bertanya pada William di mana Alice berada. Ternyata Alice lagi berolahraga. Tiba-tiba ada serangga di rambutnya Jenny yang membuat Jenny memegang rambutnya. Di sini William melihat bekas luka di tangannya Jenny cuy. Ia pun langsung buru-buru pergi ke gudang melihat foto dirinya bersama Adeline. Dia pun semakin yakin kalau Jenny adalah Adeline. Lah orang dia sendiri yang menjahit lukanya. William pun langsung mengejar Jenny dan meminta Jenny tidak usah berpura-pura lagi kalau dia adalah Adeline, mantannya William yang hampir menikah. Jenny pun akhirnya mengakui dia pun minta maaf pada William karena pergi tanpa kabar. Dia takut dengan keadaan yang tidak bisa menua, bisa berbahaya banget buat William. Nah, William pun memaafkan Jenny, tapi dia minta jangan kabur dari Alice. Dampingilah Alice karena Alice sangat tulus mencintai Jenny. Tapi tampaknya Jenny masih belum bisa menerima keadaan ini. Jenny pun malah berlari pulang, meninggalkan sebuah catatan kepada Alice. Catatannya berisi jangan kejar aku lagi, yang membuat hubungan asmara mereka kembali kandas. Alice yang baru pulang olahraga kebingungan mencari Jenny. Dia pun bertanya pada ayahnya. Ayahnya pun dengan muka putus asa memberitahu kalau Jenny tidak akan kembali lagi. Tapi Alice ternyata benar-benar cinta pada Jenny. Apa yang ditunjukkan Alice membuat ayahnya kembali mengingat masa mudanya dulu. Dia pun memberikan kunci mobil. Alice mengejar Jenny yang sudah pergi jauh. Di sisi lain, Jenny berhenti di pinggir jalan. Jenny merasa sangat galau. Dia pun menelpon anaknya dengan sangat bijak. Anaknya menyuruh ibunya untuk putar balik kembali pada Alice. Jenny pun jadi sangat tenang. Dia pun berniat untuk kembali ke rumah Alice. Tapi tiba-tiba ada sebuah truk tanpa dosa menabrak Jenny, membuat dia tidak sadarkan diri. Nggak berapa lama datanglah Alice yang membantu Jenny. Begitu juga dengan ambulan yang membantu Jenny untuk kembali hidup. Jenny pun dibawa ke rumah sakit, alhamdulillahnya masih selamat. Jenny pun minta maaf pada Alice dan berjanji tidak akan kabur lagi. Dia pun menceritakan kisah yang sebenarnya dan hubungannya bersama ayahnya dulu. Begitu juga ketika anaknya Jenny datang, dia pun bahagia karena ibunya sudah berdamai dengan keadaannya. He knows. Di akhir film, Jenny pun menikah dengan Alice. Mereka hidup bahagia. Pas Jenny ngaca, tiba-tiba rambutnya mulai tumbuh uban. Yang berarti umurnya kembali berjalan, dia akan menua seperti manusia normal. Itulah dia alur cerita dari film The Age of Adeline cuy. Sebuah film yang sangat seru alur ceritanya. Dari film ini kita bisa melihat bahwa hidup ratusan tahun belum tentu akan menyenangkan. Bisa jadi kita akan selalu dihantui oleh rasa bosan, bahkan oleh rasa was-was. Walau begitu, Adeline selalu memanfaatkan waktunya untuk terus belajar, menambah ilmu supaya bisa bermanfaat untuk masa depan. Dari film ini kita juga bisa belajar kalau kita harus berani melupakan masa lalu, melangkah menuju masa depan. Dengan bersama orang yang tepat, Adeline mantap untuk menikah kembali setelah ditinggal mati suaminya ratusan tahun yang lalu. Kalau menurut kalian sendiri gimana film ini?
Tulis di kolom komentar ya. Makasih yang udah nonton, like dan subscribe. Gua cabut, dan bye-bye.